Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pembuatan video dengan materi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Jenis Audit menurut Tujuan Pelaksanaan Audit dan Tujuan Pelaksanaan Audit. Dengan beranggotakan berdua orang. Yang pertama saya sebagai moderator dan pemateri Nuri Fadila, dan kedua Gezi Tridanovsya sebagai pemateri. Baiklah, saya akan menampilkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu jenis audit ditinjau dari kelompok pelaksanaan audit. Yang pertama, auditor internal mempunyai tugas membantu manajemen puncak dalam mengawasi aset dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Oleh karena itu, tugas auditor intern adalah mengaudit manajemen perusahaan termasuk compliance audit. Yang kedua, auditor ekstern bekerja untuk lembaga atau kantor akuntan publik pihak ketiga yang statusnya di luar struktur perusahaan yang mereka audit dan bekerja secara independen dan objektif. Umumnya, audit ekstern menghasilkan laporan finansial audit. Yang ketiga, auditor pajak mempunyai tugas melaksanakan ketaatan wajib pajak yang diaudit menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang keempat, auditor pemerintah adalah lembaga yang mempunyai tugas menilai kewajaran informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset milik pemerintah. Yang kedua yaitu tujuan pelaksanaan audit. 1. Kelengkapan (completeness), yaitu untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual dan dimasukkan. Yang kedua, ketetapan (accuracy), untuk memastikan transaksi ada dalam saldo perkiraan ada atau dicatat berdasarkan jumlah yang benar atau perhitungan yang benar. Exitancy, yaitu untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tersebut benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Keempat, penilaian, untuk memastikan bahwa prinsip akuntansi telah digunakan secara diterapkan atau digunakan secara cepat dan benar. Yang kelima, klasifikasi atau classification, untuk memastikan transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasi dengan tepat, atau jika terkait dengan saldo maka angka-angka yang dimasukkan di daftar kalian telah diklasifikasi dengan tepat. Kelima, ketepatan (accuracy), untuk memastikan semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dan saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar, jadi saldo sudah ditetapkan dengan tepat. Yang ketujuh, pisah batas (cut off), untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dengan tanggal neraca atau dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi mungkin sekali saja transaksi dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi. Kedelapan, pengumbakan atau disclosure, untuk memastikan bahwa saldo dan persyaratan mengumumkan bahwa perkaitan yang disajikan wajar atau laporan keuangan dijelaskan dengan wajar dalam isi catatan laporan tersebut. Terima kasih.